Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembali menyapa kita pada hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah kasih. Dan kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Selamanya Engkau hebat dalam kehidupan kami.
Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengambil alih ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai, dan kami boleh bersuka cita dalam memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Mari yang Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama kita bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan pada saat ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Hosana ku memuji, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji, haleluya. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Saat ini Tuhan kami rindu akan firman-Mu, kami rindu Tuhan akan Injil-Mu, firman yang hidup kekal, firman-Mu hidup kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Haleluya. Rindu aku kan Injil-Nya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi, Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar ini, firman hidup kekal, bagimu terbuka jalan hidup bangga, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Saudaraku, di sebuah konferensi mahasiswa pada sebuah universitas yang terkenal di Amerika Serikat,
ada seorang wanita yang didaulat untuk menjadi pembicara tamu. Maka mulailah ia memperkenalkan dirinya. Saya adalah seorang anak haram, ibu saya bisu dan tuli, dan kami sangat miskin. Suatu hari ibu diperkosa hingga hamil, jadi saya lahir tanpa pernah mengenal siapakah ayah saya. Kami hidup sangat miskin. Di umur saya masih sangat muda, saya terpaksa harus bekerja bersama dengan ibu supaya kami dapat tetap hidup. Audiens pun terdiam mendengar kisah kelam dari wanita ini. Lalu dengan mata yang berkaca-kaca, wanita ini kemudian melanjutkan ceritanya. Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci dengan keadaan saat itu. Saya benar-benar kecewa kepada Tuhan karena Dia tidak adil kepada saya. Di saat semua anak-anak menikmati masa bahagia mereka sebagai kanak-kanak hidup dengan layak, saya harus hidup di dalam penderitaan. Saya benar-benar tidak dapat mengerti mengapa saya harus dilahirkan. Saya menderita dan saya tidak bisa melihat kehidupan yang baik di masa depan. Suara wanita ini kemudian menjadi bergetar. Suatu hari, saya berbicara dengan hati nurani saya, Ezi, tahukah kamu bahwa hidup adalah sebuah pilihan? Kamu bisa memilih untuk tetap hidup seperti ini, atau kamu keluar dari ketidakbergunaan ini. Pilihan ada di tangan kamu. Tetapi kamu perlu tahu bahwa rencana Tuhan untuk hidupmu bukanlah rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Selama kamu bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Lalu dengan nada yang lirih tetapi dalam, wanita ini kemudian berkata, akhirnya saya memilih untuk keluar dari rasa kecewa dan rasa yang tidak berguna ini. Singkat cerita, wanita ini kemudian bekerja dengan giat. Dia bekerja keras untuk membiayai sekolahnya dan juga membiayai kehidupan ibunya, hingga akhirnya dia berhasil meraih kesuksesan. Saudaraku, tahukah siapa dia? Dia adalah Ezi Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada masa Jimmy Carter menjadi seorang presiden. Nah, topik kita adalah kita bisa dipulihkan. Apapun keadaan hidupmu, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Masa lalumu dan juga masa sekarangmu yang kelam, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Keadaan buruk bukanlah sebuah takdir. Jangan putus harapan. Saat Nabi Yesaya berbicara kepada Yehuda, umat Tuhan ini sedang ditawan oleh kerajaan Babel yang totalnya akhirnya mencapai 150 tahun. Bukan waktu yang singkat, ini adalah masa-masa yang kelam. Nah, siapapun yang dilahirkan di masa itu, dia harus hidup di dalam penderitaan dan juga kenistaan. Ini bukan sinetron ataupun juga drama. Kehidupan nyata umat Tuhan pada saat itu benar-benar di dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tetapi dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16, Yesaya membawa pesan yang menguatkan. Tuhan akan memulihkan umatnya. Nah, begitu juga dengan kita. Apapun keadaanmu pada saat ini, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Jangan kecewa, jangan juga marah kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya, peliharalah harapan. Sebab di dalam Dia ada pemulihan. Dari Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16, ada 3 pelajaran kehidupan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Yang pertama, tetaplah pandang hidup ini secara positif. Saya pernah menuliskan power statement seperti ini. Ketika kamu sedang sedih, bisnismu bangkrut, semua orang menganggap kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak sedang terpuruk. Ya, kamu tidak sedang terpuruk. Kamu hanya sedang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman. Yusuf pernah mengalaminya, banyak tokoh Alkitab juga pernah mengalaminya. Karena itu bersabarlah sampai kamu melewatinya. Sesuatu yang buruk haruslah kita sikapi secara positif. Sebab ketika perasaan kita negatif dan sikap kita juga negatif, sulit bagi kita untuk bangkit lagi dari keterpurukan untuk kemudian kita dipulihkan. Tetapi sikap yang positif akan membuat pemulihan itu menjadi mungkin untuk kita alami. Itu sebabnya hal pertama yang dilakukan Tuhan dalam ayat yang ke-8 dan 9 adalah memanggil Israel
dengan sapaan yang membesarkan hati. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah aku panggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah, mendengar sapaan seperti ini, bagaimanakah kira-kira suasana kebatinan bangsa Yehuda yang selama ini merasa terbuang, yang selama ini hidupnya dinistakan? Saudaraku, perasaan dan pikiran yang positif sangatlah penting. Bukan tanpa alasan Tuhan memanggil umatnya dengan ungkapan seperti dalam ayat 8 dan 9 tadi, hambaku, yang kupilih, yang kukasihi, aku tidak menolak engkau. Selain memang kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tetapi tetap kekal untuk selama-lamanya, sapaan Tuhan itu menciptakan rasa hati yang positif. Siapapun yang mendengarnya akan merasa dikasihi, akan merasa diterima, merasa dimaafkan, sesuatu yang membuat harapan yang lebih baik tumbuh di dalam dada, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk seseorang atau sebuah bangsa mengalami pemulihan. Benar apa yang dikatakan oleh Esi tadi, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, sekalipun ia terlahir dalam keadaan yang buruk dan harus menjalani hari-hari yang buruk di dalam kehidupannya. Ia tetap harus memandang hidup ini secara positif. Itu adalah sebuah pilihan, dan ia memilih yang benar. Begitu juga dengan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, pandanglah hidup ini secara positif. Saya senang setiap kali mengingat kisah Daud mengalahkan Goliat. Tak seorang pun dari tentara Israel berani menghadapi tantangan Goliat. Tetapi Daud tidak melihat keadaannya sebagai sebuah kekurangan. Ia memang masih sangat muda, belum pernah menjadi tentara. Dia hanyalah seorang gembala miskin dengan 2 atau 3 ekor kambing domba saja. Dia bukan siapa-siapa di mata bangsanya, tetapi ia memiliki pikiran dan sikap yang positif, bahwa bersama dengan Tuhan, dia pasti sanggup mengalahkan Goliat, dan dia akhirnya keluar sebagai seorang pemenang. Henry Ford pernah berkata seperti ini, kalau kamu pikir kamu tidak bisa, kamu benar. Tetapi kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa, kamu juga benar. Jadi, sikap positif adalah kunci sukses di dalam kehidupan ini. Positiflah tentang hidup ini, dan Tuhan akan nanti memulihkan hidupmu. Yang kedua, jangan mau dikuasai oleh rasa takutmu, tetapi taklukkanlah itu. Dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, 2 kali Tuhan berkata kepada Israel, jangan takut, dan 1 kali dia berkata, jangan bimbang. Ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan ayat 14 berkata, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Mengapa Tuhan berkata 2 kali jangan takut dan 1 kali jangan bimbang? Ketakutan membuat kita tidak bisa bergerak. Ketakutan membuat kita seperti dipaku di tembok. Ketakutan membuat seakan tubuh kita kehilangan tulang-tulang. Ketakutan membuat kita tidak akan berani melangkah, mengambil setiap kesempatan atau setiap peluang. Ketakutan akan membunuh mimpi-mimpi kita. Ketakutan akan membuat kita memilih zona nyaman. Kalau kita memperhatikan orang yang maju di dalam hidup ini, apakah yang menempel di dalam dada mereka? Ya, keberanian. Tetapi coba perhatikan orang yang takut. Apa yang melekat di dalam dada mereka, yang mereka takuti seumur hidup mereka? Ada 2. Yang pertama adalah risiko, dan yang kedua adalah kegagalan. Orang yang takut, mereka takut dengan risiko. Maka dengar baik-baik ini, orang yang tidak berani mengambil risiko
atau selalu menghindari risiko, sedang mengambil risiko untuk tetap berada di dalam keadaan yang sama. Dan untuk orang yang takut gagal, coba dengarkan kata-kata ini. Orang yang tidak pernah membuat kegagalan adalah mereka yang tidak pernah melakukan apapun. Jadi kalau begitu, semua rasa takut harus ditaklukkan. Perhatikan baik-baik apa yang akan saya katakan ini tentang rasa takut. Sebagian kecil alasan mengapa kita takut itu memang nyata, tetapi kebanyakan hanyalah bersifat mental atau khayalan saja. Dalam ayat yang ke-11 dan 12 Tuhan berkata, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Tuhan sedang menyemangati umatnya. Ayolah kita bersikap realistis. Kebanyakan dalih atau alasan yang kita ciptakan saat kita takut, yang membuat kita tidak berani untuk melangkah atau memiliki sebuah impian, sebenarnya tidak benar-benar nyata. Mengapa? Bukankah kita punya Tuhan? Bukankah Tuhan menyertai kita? Bukankah Tuhan tidak akan tinggal diam? Kita seringkali mengarang kisah hidup kita sendiri. Kita seringkali berandai-andai jika Tuhan tidak menolong saya. Lalu kita ciptakan monster dari masalah kita itu atau dari keadaan kita itu. Tetapi Tuhan, apa yang Dia lakukan? Dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, Tuhan membuatnya menjadi tidak ada dan hampa. Kita seringkali melakukan kesalahan fatal dalam kehidupan ini. Kita terlalu banyak membicarakan masalah kita. Kita terlalu banyak membicarakan keadaan buruk kita. Kita besarkan semua itu di dalam imajinasi kita. Lalu kemudian kita menciptakan penjara mental yang bernama ketakutan. Saudaraku, ketakutan harus kita kalahkan. Dengan apa? Dengan iman. Iman akan janji Tuhan. Coba perhatikan ayat 10 dan ayat yang ke-13. Dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Luar biasa bukan janji Tuhan? Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Lalu kenapa dengan itu semua kita tidak akan mengalami sebuah kemenangan? Bertuhan tidak berarti kita harus menjadi naif, menyangkali semua kelemahan kita, bukan. Dan membius diri dengan kata-kata yang menghipnotis bahwa kita adalah pribadi yang superpower, bukan. Dalam ayat yang ke-14, Israel disebut sebagai si cacing dan si ulat oleh Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kita tidak memiliki segalanya. Orang lain boleh saja menyebutkan 1000 daftar kekurangan kita atau lawan meremehkan keadaan kita. Tetapi coba lihat ayat 15 dan ayat 16, apa yang Tuhan katakan di sana? Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Tuhan sedang membicarakan nasib baru dari setiap musuh Israel. Semua musuh hebat yang diistilahkan dengan istilah gunung-gunung dan bukit-bukit itu akan hancur di tangan si cacing lemah umat Tuhan. Jadi yang terpenting adalah bukan siapa kita, tetapi siapa yang bersama dengan kita.
Saat Tuhan memulihkan, Tuhan akan membuat kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita bisa menjadi seperti A.C. Taylor Morton, seperti dalam kesaksian tadi. Kita bisa menjadi seperti Yehuda ini. Saat kita dipulihkan, kita bisa menjadi sehebat seperti yang Tuhan rancangkan. Karena itu, pandanglah hidup ini secara positif. Taklukkanlah semua rasa takutmu, dan yakinlah akan janji Tuhan. Tuhan nanti akan memulihkan hidupmu. Saudaraku, mari kita bersepakat, bersehati, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tiada dapat kami sembunyikan rasa syukur kami, sebab oleh anugerah-Mu saja kami saat ini boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Penebus kami, Engkaulah Penolong kami, Engkaulah perlindungan kami. Kami mengakui bahwa tanpa-Mu hidup akan kehilangan arti. Tanpa-Mu hidup akan kehilangan pengharapan. Tanpa-Mu hidup tidak akan pernah aman. Tanpa-Mu akan ada banyak kesempatan yang tak dapat kami maksimalkan. Ajar kami untuk selalu rendah hati. Ajar kami untuk selalu mawas diri. Ajar kami untuk selalu menyadari. Ajar kami untuk selalu mengakui bahwa dalam semua yang kami capai dalam hidup ini, semua adalah karena kasih karunia-Mu. Berikan kami energi untuk bangkit kembali ketika kami mengalami kegagalan. Berikan kami energi untuk berbuat yang terbaik di dalam hidup ini, agar kami dapat menghargai hidup yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk menebarkan kasih-Mu, supaya dunia di sekitar kami dapat menjadi tempat yang lebih damai oleh kehadiran setiap umat-Mu. Mampukan kami memaafkan, supaya dunia tak lagi bertikai, tetapi belajar untuk saling mengasihi. Mampukan kami memberkati, supaya dunia berhenti saling membenci. Jadikan kami pribadi seperti yang Kau kehendaki, agar dunia dapat melihat indahnya Tuhan melalui hidup kami. Hiburkan yang sedih, sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah hidup yang tak lagi indah seperti dulu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber dari segala pertolongan, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Dan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang ku tahu tujuan hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku kini berarti bagimu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.